Masih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilman. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Segala kemuliaan dan keagungan hanyalah milik Allah. Kepadanya puji syukur alhamdulillah terpanjatkan. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah dan rahmat Allah senantiasa teriring bagi keluarga Rasulullah, zuriat Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para syuhada, para aulia wali-wali Allah. Mudah-mudahan keberkahan dan rahmat Allah juga selalu terlimpah dan tercurah kepada kita berataan dan keluarga kita. Sehat, afiat, aman, nyaman, terjaga di dalam lindungan, keberkahan dan rahmat Allah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa la hadratin nabiy Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah akhrijna min julumatil wahmi wa akrimna binuril ilmi waftah alaina abwaaba rahmatika waftah alaina abwaaba rahmatika waftah alaina abwaaba rahmatika wa sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Ansar, insyaallah selalu dalam rahmat Allah. Bulan Ramadan memiliki banyak nama. Di antara nama itu adalah Syahrus Sabri, bulan di mana kita ditempa untuk melatih diri menjadi orang-orang yang sabar. Sabar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat itu adalah penolongmu, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 pun disampaikan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu, yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bahkan di dalam surah Ali Imran ayat 200 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wassabiru,
dan tingkatkan lagi kesabaran. Warabitu, dan bersiaplah. Kenapa bersiap? Karena akan semakin ada cobaan ujian. Dari satu ujian, dari satu cobaan ke ujian cobaan lainnya. Tapi Allah memerintahkan wattaqullah, tetaplah kemudian bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah beberapa ayat dari banyaknya ayat yang memerintahkan kita untuk bersabar. Apa sabar itu? Secara bahasa, sabar artinya adalah al-habsu, menahan. Contoh, menahan diri menerima sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Atau sebaliknya, menahan diri untuk tidak menerima sesuatu yang sebenarnya kita inginkan. Contoh pertama, menahan diri untuk menerima sesuatu yang kita tidak inginkan. Sakit misalnya, kita kadang hendak garing, tapi kalau Allah berkehendak itu datang kepada kita, maka menahan diri di dalam sakit itu adalah al-habsu. Atau menahan diri untuk tidak menerima sesuatu yang diinginkan. Banyak minta kita kepada Allah, banyak doa yang dipanjatkan, hendak jadi ini, hendak jadi itu, hendak mendapatkan ini, hendak mendapatkan itu. Tapi kalau Allah tidak beri sesuai dengan apa yang kita pinta, menahan diri akan hal itu, berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah menjadikan doa kita digantikan dengan hal yang lebih baik daripada yang kita pinta. Atau mungkin karena kita banyak kesalahan, lalu disimpankan itu untuk yaumil akhir. Menahan diri untuk tidak menerima akan apa persis seperti yang kita inginkan. Itu juga adalah al-habsu, kesabaran. Nah, bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang sabar? Dalam satu kitab yang akan ulun utarkan bagian daripada kitab itu pada kesempatan subuh ini, yang ditulis, yang disusun oleh Maulana Syekh Yusuf Qaradawi. Buku ini, kitab ini begitu dikenal pada saat penerbitannya, bahkan hingga sekarang judulnya adalah La Tahzan. Bahkan diterjemahkan di dalam berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dan kemudian buku itu menjadi bestseller di Indonesia. Ingin diungkapkan beberapa hal apa yang terdapat di dalam penjelasan dari kitab tersebut. Kiat-kiat untuk memperoleh kesabaran. Yang pertama, paling tidak ada 6 yang hendak disampaikan pada kesempatan subuh ini. Yang pertama, mengetahui tentang hakikat kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu tentang dengan sedikit ketakutan, atau bahasa kita mungkin adalah kekhawatiran akan kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan daripada harta, wal anfusi, kekurangan daripada jiwa, termasuk kekhawatiran manusia akan kondisi kesehatan dan keafiatannya, kekurangan akan jiwa, termasuk apa yang ada di jasmaninya, ruhaninya. Khawatir mata nang semakin lawas, kaur kada tapi melihat, telinga nang kada tapi mendengar, uyuh kemana-mana berjalan,
dan selanjutnya. Wassamarat, dan diberikan juga cobaan berupa ya, buah-buahan, maksudnya adalah hasil usaha. Wabasyiris sabirin, dan beritakanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar di dalam menghadapi itu semua. Sehingga sunnatullah, cobaan, ujian itu datang kepada kita. Bentuknya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kita. Bentuknya macam-macam. Bisa jadi bagi ulun masalah, bagi yang lain tidak. Bisa jadi bagi orang itu masalah besar, tapi bagi ulun bisa jadi itu hal yang sepele saja. Masing-masing akan berbeda sesuai dengan kesanggupan kita menghadapinya. Yang kedua, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang kecuali orang itu, hamba itu sanggup untuk menghadapinya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah 286. Allah tidak memikulkan beban kehidupan kepada seseorang, melainkan orang itu sanggup untuk memikulnya. Jangan bahagia kalau kita tidak memiliki masalah. Bisa jadi karena kita tidak sanggup untuk memikulnya. Ada orang yang tertimpa masalah, bisa jadi ia dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Tingkat kesabarannya lebih tinggi daripada kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, apapun permasalahannya, pasti akan ada jalan keluarnya. Demikian janji Allah di dalam surah At-Talaq ayat ke-7. La yukallifullah nafsan illa ma ataha sayaj'alullah ba'da usri yusra. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang kecuali sekedarnya saja. Kelak akan ada jalan keluar setelah adanya kesempitan. Kelak akan adanya kelapangan sesudah adanya kesempitan. Apapun ada masalah. Hatta garing parah sekalipun. Kalau tidak ada obat yang ditemukan di dunia ini untuk menghadapinya, keluar ia dari permasalahan sakit yang ia hadapi adalah kematian. Kematian adalah solusi kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pun adalah jalan keluarnya. Tidak ada satupun yang Allah tidak hadirkan jalan keluar setiap problem kehidupan yang kita hadapi. Yang keempat, apapun permasalahan kehidupan itu, maka siogianya harus memohon kepada Allah. Para nabi, para rasul, banyak masalahnya, banyak ujian cobaannya. Tapi mereka mengajarkan kepada kita tidak lupa memohon kepada Allah. Karena memanglah demikian perintah Allah di dalam surah An-Nahl ayat 127. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Rasanya sombong kita, angkuh, takabur, manakala kita mendapati masalah, kita tidak meminta pertolongan kepada Allah. Seakan-akan kita merasa sanggup mengatasinya sendiri. Padahal tiada daya kita kecuali hanya kekuatan dan kekuasaan Allah. Alhamdulillah, sekian lama, kurang lebih 2 tahun kita tidak bisa beraktivitas seperti ini karena pandemi COVID-19 ya. Dibatasi geraknya termasuk di dalam ibadah.
Banyak slogan bahkan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tentang 3M, tentang 5M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi kerumunan, menghindari kerumunan, mengurangi pertemuan dan sebagainya. Cuma bisa jadi kita lalai ada satu hal yang bisa jadi bagi sebagian orang lupa. Apa itu? M lainnya, yakni memohon kepada Allah. Jikalau Allah menimpakan satu kemudaratan, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kemudaratan itu kecuali Allah saja. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan apabila Allah menimpakan kebaikan, maka Allah Maha mengetahui atas segala sesuatunya. Itu firman Allah. Tidak ada yang dapat menjauhkan kita dari kemudaratan apapun itu kecuali Allah saja. Bisa jadi seperti influenza, virusnya masih ada, sampai sekarang pun masih ada. Pada awal ini muncul, banyak juga orang yang meninggal dunia. Tapi Allah berikan ilham kepada manusia, Allah berikan petunjuk sehingga ditemukanlah ini agar manusia berpikir. Ditemukanlah obatnya. Ini agar manusia sabar. Ini agar manusia kemudian bersyukur kepada Allah. Ditemukan obatnya, bahkan sekarang influenza menjadi penyakit biasa. Obatnya banyak tersebar di warung-warung di pinggir jalan. Dianggap biasa. Bisa jadi corona, virusnya tetap ada. Tapi Allah berikan kepada kita cara untuk berpikir keluar dari permasalahan ini. Maka berlomba-lombalah manusia belajar, kemudian menemukan antivirusnya, vaksinnya. Kelak akan ketemu obatnya. Corona bisa jadi masih ada makhluk Allah ini, tetapi kita sanggup untuk menghadapinya. Hanya penyakit biasa. Allah hendak tunjukkan bahwa tidak ada apa-apanya kita dengan makhluk yang sebenarnya kasat mata kita kan kada tahu itu, kada melihat gitu. Kelabakan dunia. Bahkan bagi kita yang berpikir, oh Mekah, oh Masjidil Haram, kalau kelak fil yaumil akhir akan sedikit orang yang bertawaf melihat Ka'bah. Dulu pikir kita tidak masuk akal karena hari-hari ramai orang bertawaf melihat Ka'bah. Kelak Imam Mahdi akan dibaiat oleh 30 orang saja di sekitar Ka'bah. Membayangkan berarti sepi saat itu Ka'bah. Allah hendak tunjukkan begitu gampang untuk menyepikan Ka'bah itu. Buktinya beberapa waktu tidak dibolehkan orang kemudian bertawaf mengelilingi Ka'bah. Sempat sepi. Begitu mudah bagi Allah hendak menunjukkan kepada kita ini. Kelabakan dunia dengan satu makhluk Allah ini yang tidak kelihatan oleh mata. Jika Allah berkehendak, Allah hadirkan lebih daripada satu. Pada saat yang bersamaan, bagaimana keadaan dunia? Jauh yang lebih parah daripada itu bisa Allah hadirkan. Ya. Melalui apa dihadirkannya? Hukum alam berlaku. Entah itu adalah propaganda negara tertentu, entah itu percobaan-percobaan kimia, biologi, segala macam. Pada hasilnya kalau Allah berkehendak ini muncul, maka muncullah ia. Artinya hendak ditunjukkan bahwa lemah manusia ini. Ya. Teknologi modern pun kelabakan menghadapi ini semua. Baiklah. Itu yang keempat. Yang kelima, mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempertebal keimanan kepada
ketetapan Allah, takdir yang kita sebut dengan qada dan qadar. Qada dan qadar, rukun iman yang keenam. Di dalam surah At-Taghabun Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang hadir di muka bumi kecuali itu atas izin Allah. Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha. Tidak ada satu bencana pun yang hadir di muka bumi dan juga tidak pada dirimu sendiri kecuali hal itu sudah tercatat di dalam Alkitab. Maksudnya adalah Lauh Mahfuz. Cuma hanya ada qada dan qadar. Di mana letak bedanya? Ketentuan Allah, takdir yang tidak dapat dirubah adalah qada. Takdir yang dapat dirubah adalah qadar. Qadar tidak dapat dirubah. Kita hendak minta kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan aku mati. Tak bisa. Karena ini qadarnya Allah, setiap kita akan mati. Wallahu a'lam. Tahun ini kah? Esok kah? Beberapa tahun lagi kah? Allahu a'lam. Makanya para sahabat itu mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Mereka minta kepada Allah bahkan dari 2 bulan sebelumnya, yang juga kita mohon dan pintakan di dalam doa kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Kenapa mereka ingin disampaikan umur ke dalam bulan Ramadan? Yang alhamdulillah kita di dalam bulan Ramadan sebagaimana tadi diumumkan hari ke-12. Kenapa? Karena kemuliaan pada bulan Ramadan ini merugi kita kalau kita kelak keluar daripada bulan Ramadan ini tidak mendapati diri kita dalam ampunan dan lingkupan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan yang dilipat gandakan setiap amal kebaikan, amal soleh kita. Merugi kalau kita tidak menjadi fitrah kembali. Ini yang dinantikan oleh para sahabat. Dan sepeninggal Ramadan mereka mengajarkan kepada kita, bersedih mereka. Kenapa? Karena belum tentu akan mendapati Ramadan berikutnya. Setiap kita akan mati. Hari kiamat terjadi, itu pun adalah qadar. Ini contoh, tidak bisa dirubah. Tapi ada yang bisa dirubah, qadar. Misal, perbaikan masalah rezeki, sehingga rezeki itu diberkahi. Kenapa pian pada malam nisfu Sya'ban membaca Yasin 3 kali? Doa yang dipinta pun ya, umur yang semakin berkah, rezeki yang semakin baik. Berarti kan ada permintaan kita, takdir atas rezeki kita yang ingin dirubah. Apa? Berkah. Bukan hanya ukuran banyak dan sedikit, tetapi keberkahan. Contoh, dalam setiap sholat kita memohon rezeki kepada Allah. Oh enggak, saya tidak pernah minta, berarti tidak paham tentang bacaan sholatnya. Bukankah pada saat duduk di antara 2 sujud kita mengucapkan, bukan hanya wahdini, bukan hanya wafini, tapi di situ ada kalimat warzuqni, meminta kepada Allah. Ingin dirubah takdir atas apa pemberian Allah, dari itu yang tidak berberkah menjadi yang berkah. Jadi bukan ukurannya banyak dan sedikit. Bah, tukarakan dulu sepeda aja anak-anak. Bah, tukarakan dulu sepeda motor. Enak lah kalau ada rezekinya, ujar kita. Allah hadirkan itu uangnya. Kita beli sepeda motor. Yang tadinya anak rajin sholat di masjid, pada saat maghrib, pada saat isya,
Sekarang setelah ada sepeda motor, ya keluyuran pada saat sore hari. Maghrib belum pulang, Isya belum pulang, bisa jadi kongko-kongko dengan teman-temannya. Terdengar kabar bahwa ia juga tidak sholat waktu maghrib, ya tetap kumpul dengan teman-temannya. Pulang sehari 2 hari, setengah bulan kemudian setiap pulang bau alkohol di mulutnya segala macam. Setelah ada kendaraan itu bisa jadi bukan rezeki bagi dia, tapi bala. Nah, kita ingin dirubah sesuatu yang tidak baik dari apa yang Allah titipkan kepada kita, misalnya masalah harta, bukan menjadi bala, tetapi menjadi rezeki yang penuh dengan keberkahan. Artinya kita minta dirubah. Apa yang bisa merubah itu? Takdir, qadar. Seringkali kita mendengar perguruan kita, para alim ulama, para asatid, para mubalik mengatakan bahwa yang bisa merubah itu adalah doa dan amal kebaikan, termasuk diantaranya adalah juga dengan sedekah. Apa contohnya? Misalnya selesai daripada tazkirah muzakarah ini, ulun pulang. Pada saat berkendaraan, sampailah di lampu merah misalnya. Pada saat itu ada orang yang mengendari dari arah depan, tapi ia dikantukkan oleh Allah. Sehingga pada menit sekian atau anggap 10 menit dari sekarang, detik yang sama, ulun ditabrak oleh orang ini. Berdua hancur kendaraannya, luka-luka, dan masuk rumah sakit. Itu takdirnya ulun dan orang itu. Tapi ulun pulang berdoa bismillah, berdoa safar, atau baca la haula wala quwata illa billah. Mulailah ulun berkendaraan. Belum sampai 10 menit, baru 5 menit perjalanan. Di ujung jalan Cendrawasih misalnya, ulun melihat ada fakir. Ada seorang fakir di pinggir jalan. Besetop satu mat, oh ada 5.000, oh ada 2.000. Ulun kasihkan 2.000 ini kepadanya. Melanjutkan perjalanan, berubah takdir ulun atas kehendak Allah. Ulun sampai titik di mana ulun ditabrak. Berarti tidak memerlukan 10 menit. Dilebihkan karena ulun sempat bersinggah 10 menit sekian detik. Belum lagi sampai, takdir orang itu tidak berubah. 10 menit ia lewat di depan ulun. Ulun kena tertabrak, inya menabrak trotoar. Hancur kendaraannya, berluka-luka ia. Pulang ke rumah, ulun bercerita dengan istri. Ding, tadi hampir abang ditabrak. Persis di hadapan abang. Siapa tahu sebujurnya takdirnya adalah ulun yang ketabrak. Tetapi karena ada amal soleh yang digawi, walaupun sebentar, walaupun hanya 2.000, merubah takdir ulun untuk tidak mengeluarkan jutaan rupiah kemudian. Kenapa? Karena ulun memanfaatkan waktu sedikit, barangkali 3-5 detik itu untuk bersetop. Bapak Ibu, kejadian yang seperti ini banyak di dalam hidup kita. Cuma kita awam, yang mana saja awam. Banyak hal-hal lain. Ada yang saat basuh piring, pecah piring itu. Makanya setiap yang seperti ini jangan disesali dulu. Siapa tahu Allah merubahkan takdirnya. Yang tadinya anak celaka, dirubah oleh Allah. Bukan anak yang celaka, tapi piring kita yang kemudian jatuh. Karena apa? Karena mungkin kuitannya berdoa selalu kepada Allah. Ya Allah, amankan, selamatkan anakku ya Allah. Begitu. Banyak sekali hal yang seperti ini karena doa kuitan misalnya, si anak kemudian tidak jadi celaka. Dirubah, digantikan dengan piring yang pecah. Karena itu apapun ya kejadiannya,
berhusnudzan kepada Allah, prasangka baik, dan itu adalah wajib bagi kita. Kada boleh mengeluh di dalam hidup, sebab kalau orang mengeluh tanda ia tidak duduk di makom keikhlasan dan kesabarannya. Kalau ia kemudian protes lawan takdir Allah, maka orang yang seperti ini bisa jadi tidak termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Ini tentang qada dan qadar, menambah keimanan akan hal itu. Di dalam pembahasan lainnya ini yang juga disebut dengan takdir mubram dan takdir muallak. Takdir muallak masih bisa berubah. Takdir mubram tidak dapat dirubah. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan tiap-tiap umat memiliki batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sedikit pun, dan juga tidak dapat melanjutkannya. Yang keenam, yang terakhir bahasannya adalah meneladani diri dengan kisah para nabi, kisah para rasul, dan orang-orang yang sabar. Di dalam surah Hud ayat 120, Allah berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adaka." Kami adakan kisah-kisah para rasul, kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran yang dengannya kami teguhkan hatimu. Al-Quran bukan kitab kisah, tapi kenapa di dalam Al-Quran banyak kisah? Karena Allah hendak mengajarkan kepada kita contoh-contoh dari para nabi yang dengannya kita diberi keteguhan di dalam hidup ini, termasuk adalah kesabaran. Banyak cerita para nabi yang diuji dengan kesabaran. Misal cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim? Pian bayangkan beliau ini diberi anak pada saat tuanya, memohon selalu kepada Allah, Allahumma habli minas solihin, Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang dua doa ini diabadikan di dalam Al-Quran, doa Nabi Ibrahim. Intinya adalah doa memohon keturunan anak. Dikabulkan pada saat tua. Konon di dalam kitab Qisasul Anbiya itu disebutkan, yang disusun oleh Ibnu Katsir, pada umur 80 tahun. Lahir anak ini diberilah nama Ismail. Ujian belum selesai. Apakah Nabi Ibrahim meletakkan cintanya kepada Allah melebihi cinta kepada apapun termasuk anak yang dinantikan? Maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, antar anak ini ke suatu tempat yang bernama Bakkah, tempat yang diberkahi, atau yang sekarang kita kenal dengan Makkah Al-Mukarramah. Maka dalam perjalanan dari Hebron, Hebron adalah salah satu tempat di Palestina, menuju ke Bakkah. Sampai di sana, Allah perintahkan tinggal anaknya berserta ibunya. Insya Allah 2 batang kara ditinggal. Tentu Siti Hajar mempertanyakan, apakah ini perintah Allah? Jikalau ini perintah Allah, wahai suamiku, kembalilah. Karena ini perintah Allah, pasti Allah akan menjaga anakmu dan ibunya. Kembali Nabi Ibrahim, tinggal 2 batang kara. Yakin kan Allah akan menjaga. Bekal yang dibawa habis. Pada saat itu Bakkah hanyalah daerah yang tandus, lembah berbatu. Zam-zam pun belum ada pada saat itu. Belum keluar dari sumurnya Zam-zam itu. Tidak ada pemondokan, tidak ada perkampungan. Ka'bah pun hanya pondasinya yang ada. Karena hancur pada era Nabi Nuh alaihissalam. Ya, terkena banjir bandang. Bekal yang dibawa habis. Yakinkan Allah akan menjaga. Anak kehausan. Air susu mengering karena tidak ada asupan yang dimakan oleh Siti Hajar, yang diminum oleh Siti Hajar. Yakin Allah akan menjaga.
Tapi ikhtiar tidak dilupakan. Apa ikhtiarnya? Mendaki Bukit Sofa. Siapa tahu di sana ada kabilah yang lewat yang dapat diminta bantu. Tidak ada? Turun, berlari-lari ke Marwah. Naik Bukit Marwah. Tidak ada kabilah yang lewat. Turun, berlari ke Sofa, berlari ke Marwah. Yang dicari setetes, dua tetes air. Coba kalau kita sekarang berumrah atau berhaji. Kiri kanan atas bawah marmer. Air Zam-Zam tersedia. Kepanasan tidak, kehujanan pun tidak. Mendaki Bukit Sofa Marwah pun tidak seperti mendaki pada saat Siti Hajar berbatu. Sekarang melandai, AC pula. Baik. Kenapa tidak ke bukit lain? Pesan suami Nabi Ibrahim, jangan tinggalkan lembah itu. Kembali ikhtiar telah dilakukan. Masya Allah. Buah daripada ikhtiar. Air itu tidak didapatkan di Sofa, tidak di Marwah. Tapi justru di dekat orang yang memerlukan. Yakni Ismail. Dihentakkan batis Ismail. Dari padang pasir itu keluarlah percikan air. Itulah ma'ul Zam-Zam. Lebih dekat kepada orang yang memerlukan. Rizqun min haitsu la yahtasib. Rezeki daripada arah yang tidak diduga-duga. Dengan Zam-Zam itulah mereka kemudian dapat hidup sehari-hari. Sama kayak kita. Jangan berpikir hasil. Jangan berpikir buah daripada apa yang kita gawi dalam ikhtiar kita. Serahkan kepada Allah. Tugas kita hanya berikhtiar dan berdoa. Rumah, kantor, rumah, tempat berdagang, rumah. Jangan berpikir tentang banyaknya harta yang kita dapatkan. Serahkan kepada Allah. Bentuknya rezeki itu macam-macam. Bisa jadi memang bentuknya harta bagi sebagian karena memang dia cocok untuk memilikinya. Tapi bagi sebagian, kalau Allah sayang, jangan-jangan kalau dia memiliki harta yang banyak sombong, ia seperti Qarun, maka Allah tidak berikan itu. Tapi kebahagiaan yang Allah berikan dalam bentuk yang lain. Keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Anak-anak yang tumbuh dalam kecerdasan, kesolih dan solihannya. Harta yang tidak ternilai. Bahkan saat kita tiada, anak pun menjadi aset yang luar biasa. Siapa tahu, jangan lelah kita mendidik anak ini kelak saat kita meninggal. Siapa tahu ia adalah aset terbesar. Apa itu? Idza matal insanu in qata amaluhu illa min salasa. Apabila seseorang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah, ilmu yang tafiq, ilmu yang bermanfaat, atau yang ketiga ini waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Aset terbesar kita. Jangan berkeluh kesah. Bisa jadi anak kita sekarang bandel, macalnya luar biasa, tapi ada kekuatan doa yang lebih daripada itu. Kita selalu bermohon kepada Allah. Kelak hidayah Allah yang akan membawanya. Bukan didikan kita yang menjadikan anak ini pintar. Bukan ajaran kita yang menjadikan anak ini hebat. Bukan sekolah yang menjadikan anak ini kemudian soleh solihah. Tapi hidayah dan rahmat Allah. Nah, kita tidak boleh berputus asa hal itu. Baik, kembali kepada kisah. Dengan Zam-Zam inilah mereka dapat hidup. Belasan tahun kemudian, Nabi Ibrahim dipersilahkan untuk bertemu dengan anak ini. Bertemulah dengan anak ini, tumbuh dalam remaja yang solehnya luar biasa. Baru saja bertemu, Allah perintahkan, bahkan melalui media mimpi. Apa itu? Sembelih anak ini. Siapa yang yakin? Ini anak dimohonkan lama, dikabulkan pada saat tuanya, belum lagi dapat melihat anak ini merangkak, tumbuh sebagaimana anak kecil, lucu-lucunya seorang bayi, sudah berpisah sekian tahun. Saat remajanya baru bertemu, diperintahkan sembelih. Ujiannya luar biasa. Hendak diketahui apakah Nabi Ibrahim meletakkan cinta kepada Allah di atas segalanya, termasuk kepada anaknya, ataukah ia lebih mencintai anaknya? Karena itu dimohonkan sekian lama. Disampaikan kepada Siti Hajar, istri yang luar biasa, menempatkan diri dalam maqam kesabaran dan keikhlasan. Perintah Allah suamiku, aku duduk di dalam makam keikhlasan.
disampaikan kepada Nabi Ismail. Disebutkan di dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha mausaya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur madza tara. Maka pada saat anak itu sampai umur usia sanggup berusaha bersama ayahnya, berkatalah Nabi Ibrahim kepadanya, ini ara fil manam, aku melihat di dalam mimpiku, ini azbahuka, aku menyembelihmu, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Disebutkan di dalam surah As-Saffat ayat 102. Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah, maka engkau insyaallah akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Insyaallah minas sabirin. Tapi jangan laksanakan itu di hadapan ibuku. Setiap ibu tidak akan sanggup melihat darah anaknya tercecer di hadapannya. Maka mereka berdua berangkatlah menuju Mina dalam kesedihan Siti Hajar yang menatap anaknya. Sampai di Mina itu dilaksanakan. Tapi apa daya, pisau itu sedikit pun tidak dapat melukai Ismail. Ujian telah dilalui, digantikan dengan kibas sesembelihan. Sebagai wujud rasa syukurnya, mereka meninggikan pondasi Ka'bah. Ka'bah itulah lambang cinta kepada Allah, lebih cinta kepada apapun. Lambang kesabaran, lambang kesyukuran. Dan ini adalah iktibar bagi kita, bahwa ujian bagi kita tidak seberat Nabi Ibrahim, tidak seberat Nabi Ismail. Mungkin ujian bagi kita tidak ada apa-apanya. Atau bagi kita yang berpikir, oh itu kan Nabi, itu kan Nabi. Baik, jangan ukur dengan Nabi Ibrahim, jangan ukur dengan Nabi Ismail. Ukur dengan Siti Hajar. Ia hanyalah wanita yang menempatkan diri dalam akum kesabaran dan keikhlasannya. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu sekalian yang insyaallah selalu dalam rahmat Allah. Ini saja yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita semakin sabar dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupan apapun itu. Mudah-mudahan kita bisa menempatkan diri kita di dalam maqam keikhlasan. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, ampun maaf. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bihadza nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Alim, ya Allah ya nurus samawati wal ardh, ya Allah ya zal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li zurriyyatina wa li azwajina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم حب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم يا الله هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Abdul Zikir, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampun maaf mulut minta rida minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.